Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai pembelajaran untuk siswa-siswa di kelas 6C di SLBN Bekasi Jaya pada hari Senin tanggal 29 Maret tahun 2021. Halo, Assalamualaikum. Kita hari ini akan membahas mengenai latihan soal US yang sudah anak-anak kerjakan pada hari Jumat, yaitu mata pelajaran PKN. Latihan soal US untuk mata pelajaran PKN. Dari 10 soal yang sudah anak-anak kerjakan, sudah Ibu periksa dan alhamdulillah anak-anak sudah mengerjakan dengan baik. Hanya saja Ibu sekarang ingin mengulas kembali agar anak-anak semakin hafal, semakin paham tentang materi-materi pada mata pelajaran PKN yang nanti akan diujiankan sekitar bulan Mei ya. Nah, sebelum belajar seperti biasa, kita memulai dengan membaca doa. Bagi yang beragama muslim boleh berdoa bersama ibu dengan mengucap basmalah ya. Hari ini kita akan diawali dengan membahas soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 itu berbunyi seperti ini. Bunyi dan simbol yang tepat untuk sila kedua dalam Pancasila adalah, jadi anak-anak harus ingat Pancasila itu ada 5 sila dan di sini ditanyakan bunyi dan simbol untuk sila dalam Pancasila apakah yang A, B, atau C. Ya. Mari kita lihat. Ibu pertama akan membahas kelima sila dalam Pancasila. Sila pertama dalam Pancasila itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol atau lambang bintang emas dilapisi latar berwarna hitam ya, berlatar warna hitam. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Sila keempat, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya kepala banteng. Dan untuk sila kelima ialah berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas ya. Jadi kalau misalnya anak-anak mendengar atau ditanyakan mengenai bunyi dan simbol pada Pancasila, anak-anak harus hafal nih setiap sila dalam Pancasila dan simbol-simbolnya. Ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang emas. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, simbolnya rantai. Persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya kepala banteng. Dan sila terakhir atau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya padi dan kapas. Ibu akan tampilkan kembali soal nomor 1 ya. Bunyi dan simbol yang tepat untuk sila kedua dalam Pancasila adalah, ini sila 1, ini sila kedua, ini sila ketiga, ini sila keempat, dan ini sila kelima. Yang ditanyakan adalah sila kedua. Apakah itu? Nah, ini sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan memiliki simbol rantai. Coba kita lihat. Yang A simbolnya bintang emas, berarti bukan ya. Yang B simbolnya padi dan kapas, bukan juga untuk sila kedua. Yang C simbolnya rantai, betul. Bunyinya kemanusiaan dan yang adil dan beradab. Berarti jawabannya adalah C. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah C. Ingat ya anak-anak. Sila kedua dalam Pancasila
simbolnya rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 2. Gambar di bawah ini merupakan simbol dari Pancasila. Sila ini gambar bintang dengan latar berwarna hitam. Apakah A1 sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa bunyinya, atau sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, atau ini merupakan simbol dari sila ketiga persatuan Indonesia? Kita lihat kembali gambar yang tadi ditampilkan ya. Untuk sila ke-1 bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang emas. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai. Sila ketiga persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Lalu sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya kepala banteng. Dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya padi dan kapas. Kita tampilkan lagi soalnya. Gambar di bawah ini merupakan simbol dari Pancasila, sila ini simbol apakah? Bintang emas, ada latar berwarna hitam. Kita lihat, ini sama dengan ini. Berarti ini adalah simbol dari Pancasila, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Itu jawaban yang tepat adalah A. Ya, seperti itu. Kita lihat soal nomor 3. Membantu nenek merupakan pengamalan sila membantu nenek menyeberang jalan. Merupakan pengamalan sila keberapa? Apakah sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ataukah sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ataukah sila ketiga persatuan Indonesia? Sekarang, Ibu akan sedikit memaparkan atau mengulas kembali mengenai contoh pengamalan dari setiap sila dalam Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki simbol bintang emas, contoh pengamalannya itu ialah berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, lalu menghargai teman yang berbeda agama, lalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Itu merupakan contoh dari pengamalan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sila kedua, anak-anak lihat atau dengarkan. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, pada sila kedua, pengamalannya itu ditekankan pada perilaku yang adil dan beradab. Adab itu berarti identik atau dekat dengan perilaku sopan santun, menghargai, dan saling menyayangi. Ya, simbolnya rantai. Lalu sila ketiga persatuan Indonesia, pengamalannya dekat dengan kita harus selalu menjaga persatuan yang ada di sekitar kita dengan menghargai setiap perbedaan agama, perbedaan warna kulit, perbedaan fisik, perbedaan rambut, ada yang keriting, ada yang lurus, perbedaan suku, perbedaan kebudayaan dan lain sebagainya ya. Lalu, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pengamalannya dekat dengan kita harus selalu berbicara, mengobrol untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi, ketika kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi, kita bisa bicara dengan keluarga, dengan teman ketika kita punya masalah, akan menghindari pertengkaran.
ya. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kita harus berbuat adil untuk seluruh orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya nih, ada orang yang membutuhkan karena ternyata tetangga di sebelah desa kita itu mengalami bencana, kita membantu. Itu contoh pengamalannya. Nah, membantu nenek menyeberang jalan berarti pengamalan sila keberapa? Membantu nenek itu berarti kita kan melakukan perilaku sopan dan santun. Perilaku membantu sesama, membantu orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua. Nah, perilaku ini atau pengamalan ini dekat dengan kata adab, beradab, ya. Beradab, sopan dan santun, menghargai, menghormati. Oleh karena itu, membantu nenek merupakan contoh pengamalan dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti jawabannya adalah B, ya. Nah, lalu selanjutnya nomor 4. Pengamalan Pancasila sila ke-1 terwujud pada gambar. Ini yang A, ada membantu orang tua, salam kepada orang tua, berdoa sebelum makan. Mana nih contoh pengamalan sila ke-1 terwujud pada gambar yang mana? Kita lihat ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tadi Ibu sudah jelaskan contoh pengamalannya adalah melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan dalam agama, menjauhi larangan-larangan yang diperintahkan dalam agama, masing-masing keyakinan masing-masing. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab itu pengamalannya dekat dengan perilaku sopan dan santun. Lalu persatuan Indonesia menjaga persatuan dengan tidak memandang perbedaan, merangkul sesama, tidak saling ejek, seperti itu ya. Lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan identik atau dekat dengan kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi, kita bisa berbicara untuk menyelesaikan permasalahan, tidak marah-marah, tidak teriak-teriak, sehingga tidak akan timbul pertengkaran. Ya. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dekat dengan perilaku saling tolong-menolong, saling membantu ketika ada teman, ada saudara, ada tetangga, ada orang yang tidak kita kenal membutuhkan bantuan, ya. Contoh pengamalan Pancasila sila ke-1 terwujud pada gambar. Sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita beribadah sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Kita sholat untuk agama Islam, kita pergi ke gereja untuk yang agama Kristen, kita pergi ke pura untuk berdoa yang beragama Hindu. Nah, kita berdoa sebelum melakukan kegiatan dan setelah melakukan kegiatan. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila sila ke-1 wujud atau terlihat dari gambar nomor C. Orang-orangnya melakukan kegiatan berdoa sebelum makan. Jadi anak-anak sudah paham ya. Contoh pengamalan dari Pancasila sila ke-1 itu adalah selalu melakukan perintah-perintah yang ada dalam ajaran agamanya. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar atau sesudah belajar, itu merupakan pengamalan dari Pancasila sila ke-1. Ibu akhiri dulu, nanti kita lanjut lagi ya, karena waktunya sudah habis, nanti Ibu akan lanjutkan ya.